这里出手！敌死！真能凭此跨过天渊，莫非是荒前往之处？ Alright guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 265 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Huang merasa terkejut mengetahui fakta sosok wanita di hadapannya merupakan Dewi Pemakaman dan baru pertama kali melihat sosok aslinya, sang Dewi lantas mengalihkan pembicaraan serta meminta Huang tidak terbelenggu dengan obsesi masa lalu, apalagi melupakan jati dirinya sebagai prajurit makam. Tepat ketika Huang menegaskan semua ini hanyalah ilusi, bahkan memperingatkan sang Dewi untuk menghilangkan ilusi tersebut, Dewi Pemakaman lantas menceritakan sebuah kejadian di masa lalu, bahkan mengatakan kalau Huang adalah Raja Makam. Meski pada awalnya dia menduga semua itu hanyalah sebatas hayalan, namun melihat Huang benar-benar mampu menggunakan sisa obsesinya untuk melintasi dunia, hal tersebut sudah menandakan kalau kekuatan Huang melampaui Raja Makam, sehingga membuat sang Dewi bisa menyaksikan keajaiban legenda di masa lalu. Dan tiba-tiba... Nah, ternyata suara tersebut berasal dari wujud asli Chow Yuseng di masa depan, di mana si gendut merasa terpukul atas menghilangnya Si Hao, bahkan terus menggali tanah kuno untuk mencari keberadaan Si Hao. Meskipun murid Chow Yuseng bernama Hua Hua mengatakan orang yang dicari gurunya sudah menghilang selama puluhan ribu tahun, serta meminta Chow Yuseng untuk merelakan kepergian Huang, namun sang guru tetaplah bersikeras menggali tanah kuno. Sambil meminta gurunya berhenti melakukan hal tersebut, Hua Hua kembali mengatakan tidak ada seorang pun di zaman ini yang bisa menjelaskan masa lalu. Pasalnya semua itu hanyalah desas-desus yang tak terdasar. Hua Hua melanjutkan, menurut cerita yang pernah dia dengar, ada beberapa ahli kuat yang berhasil menyeberangi era kegelapan. Pertama, sosok mayat kuno melayang di alam semesta. Kedua, master tua sedang tertidur dalam tungku immortal. Ketiga, ada seseorang dalam kuil tertua bermeditasi tanpa bergerak, namun saat ini membuka matanya alias Chow Yuseng. Sehingga hal ini sudah menandakan hanya gurunya saja yang berhasil keluar menyeberangi alam. Hua Hua menjelaskan, meskipun dia mengetahui gurunya memiliki tubuh kuno, hanya saja karena pada saat Chow Yuseng dikuburkan orang lain, gurunya sama sekali tidak bisa menyaksikan era kegelapan saat itu. Bahkan semua orang bilang tubuh Chow Yuseng ditemukan orang lain dan menjalani transformasi mayat dalam tidur. Merasa tidak terima dengan fakta muridnya, Chow Yuseng lantas menceritakan kejadian sebenarnya, di mana Chow Yuseng berhasil menempuh sebuah jalan istimewa. Selain melakukan pertempuran bersama Huang, dia juga mampu melewati 10 kehidupan untuk menguasai tubuh kuno, sehingga fakta ini memanglah benar adanya. Dan ternyata... 时间长河的彼岸。 Setelah memastikan orang di hadapannya adalah si gendut, bahkan tidak lagi bisa menahan kerinduan, Si Hao segera menghampiri Chow Yuseng, serta menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tepat di saat Chow Yuseng baru mengatakan ceritanya sangat panjang serta membutuhkan waktu agak lama, hukuman langit secara tidak terduga muncul di lokasi tersebut, di mana Sang Dewi menjelaskan kalau percakapan mereka berdua telah menyentuh sebab ataupun akibat, bahkan mampu mengguncang masa lalu dan mempengaruhi ruang waktu. Chow Yuseng menegaskan, selain meminta Huang tidak mendengarkan wanita pemakaman, dia juga telah melewati 9 kehidupan dan mencapai ranah keabadian, sehingga hukuman langit bukanlah masalah besar. 还是那个你吗？竟强行引走天威，这贼老天！这点能算个屁呀！ Chow Yuseng menegaskan, sifatnya tidak ada yang berubah sedikit pun. Bahkan dia masih mengingat semua kenangan di masa lalu ketika sering bertengkar dengan semut kecil dan kena semprot sama tetua agung. Oleh sebab itu, Chow Yuseng berharap Si Hao bisa menjadi orang kuat serta menghadapi pertempuran bersama-sama mengguncang langit. Meskipun di momen ini, Hua terlihat mencemaskan Chow Yuseng dan menjelaskan hukuman langit bisa menghancurkan jiwa dan raga, namun Chow Yuseng menegaskan bahwa petaka guntur hanyalah sepele yang tidak akan bisa melukainya. Terlebih lagi masih banyak sesuatu yang harus dia katakan kepada Huang. 也不见了吗？ Melihat Chow Yuseng terus memaksakan diri serta dalam kondisi genting, Si Hao lantas mengucapkan sebuah janji. Selain tidak pernah takut menghadapi segala rintangan di masa depan, dia juga akan melangkah keluar dari pertempuran dan tiba-tiba... Tepat di saat Huang merasa frustasi kehilangan rekan seperjuangan, Chow Yuseng terlihat menggunakan teknik immortal untuk melewati hukuman langit. Bahkan dia juga mengatakan masih banyak tempat wilayah terlarang yang belum pernah dikunjungi bersama Huang. Jadi bagaimana mungkin bisa mati di tempat ini? Sebelum benar-benar pergi meninggalkan area tersebut, Chow Yuseng berpesan untuk menjaga Ten Yuto serta merindukan hari-hari menikmati makanan bersama dan juga segelas arak. 再见你，活下去。成仙路上见你留字，谁能害？ Singkat cerita, dalam aksi pengejaran obat panjang umur, prajurit makam tidak lagi bisa melindungi Si Hao melewati area pemakaman kuno. Pasalnya wilayah di hadapan mereka adalah tanah petaka yang memiliki pengaruh cukup besar untuk prajurit makam. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa sang prajurit tidak bisa melanjutkan perjalanan. Hanya saja dia meminta Si Hao untuk selalu berhati-hati. Di mana kemunculan obat panjang umur, pastilah ada sebuah pergerakan di pedalaman area pemakaman kuno. Di saat Huang kehilangan pergerakan obat panjang umur, dia tanpa sengaja melihat kulit binatang sesuai peta ajaib yang pernah ditunjukkan Yulong. Meski pada awalnya Si Hao menduga hal itu hanyalah sebatas peringatan biasa, namun setelah memastikan gambar tersebut memang benar ada dan area pemakaman kuno dipenuhi misteri, Si Hao kembali bergegas mengejar obat panjang umur, bahkan menggunakan trik receh untuk menipu obat panjang umur. Tapi meski Si Hao secara ugal-ugalan menyerang rombongan Sugou, namun dikarenakan mereka lagi berjuang keras menghindari lautan energi hitam untuk mencari harta kuno di Tanah Suci, bahkan tidak mengetahui asal-usul Si Hao dari klan mana, Ujang lantas memperingatkan Si Hao pergi meninggalkan tempat ini. Mendengarkan peringatan barusan, serta mereka juga tidak mengenali identitasnya, Si Hao berniat memanfaatkan situasi untuk menunggu satu momen melakukan serangan kejutan. Tapi belum sempat melakukan rencana tersebut, obat panjang umur kembali menunjukkan diri dan justru mengelabui Si Hao dengan trik receh untuk melarikan diri. Oleh sebab itu, Si Hao memutuskan untuk mengikuti rombongan wilayah kekaisaran. 能让他们如此紧张？要来了！
Bersamaan dengan kemunculan harta kuno peti kayu muncul di dunia, serta memastikan benda ini memanglah harta yang dicari leluhur mereka, Sugo lantas memanggil Raja Boneka Prajurit Ashen Immortal untuk membuka jalan. Dengan begitu mereka barulah mendapatkan peluang untuk mengambil harta tersebut. Tapi sayangnya, mengetahui tempat ini mampu menelan kekuatan Raja Boneka Prajurit, bahkan Ujang mengkhawatirkan jika mereka bisa saja terkubur di tempat ini, Sugo dengan terpaksa menggunakan teknik pemanggilan Raja Abadi untuk meminta sang leluhur turun tangan, kemudian meminta kedua rekannya merapalkan sebuah mantra domain asing. 来这里出手！敌死！真能凭此跨过天渊？莫非是荒前往之处？ Wadidaw, gimana guys pembahasan alur cerita di episode kali ini? Singkat, padat, dan jelas ya guys ya. Dan makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Dan akan kita lanjut lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Oke lah guys, jangan lupa klik subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. Love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.